Halo semuanya, mohon maaf tadi ada kesalahan. Selamat bergabung di Kitong Talk minggu ini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik tentang kolaborasi meningkatkan aksi. Nah, kali ini kita bakal bareng sama Kak Freddy. Dia adalah direktur utama dari Studio Architecture dan juga seorang arsitek tentunya. Nanti kita bakal ngomong cerita-cerita dan beliau juga ketua umum di Forkom Jayapura. Cerita-cerita bakal pengalamannya beliau tentang gimana berkolaborasi itu bisa meningkatkan impact dari komunitasnya dan juga lebih bisa ngembangin bisnisnya. Jadi kali ini kita bakal bakal bareng sama Kak Freddy untuk ngobrol-ngobrol dalam 1 jam ke depan gitu. Kita tunggu dulu Kak Freddy buat gabung ya teman-teman. Hai Abonatum. Uh, jadi kita kali ini bakal um, 1 jam ya, 1 jam ke depan kita bakal ngomongin pengalaman sih, gimana sih berjejaring tuh yang efektif tuh gimana sih caranya kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi kayak gitu. Dan gimana sih cara kita dapetin jejaring yang yang tepat gitu untuk bisa ngebangun uh, bisnis ataupun komunitas kita. Hai, apa kabar? Um, kita bakal masih nunggu Kak Freddy-nya belum live. Atum Abon. Kakak lagi di mana nih, Kak? Di Jayapura atau di tempat lain? Ambon. Hai Ruth Pai. Hai Kak Freddy. Oh, Kak Freddy bismillah ya sekarang. Abon ikan cakalang di Perumnas. Iya, wah asik nih kayaknya. Nanti aku harus coba di Jayapura. Ya, nanti aku coba ya. Kebetulan kita ada program-program pendampingan untuk dan pelatihan kewirausahaan juga, Kak. Nanti aku infoin ya. Nah, wah, kenapa Gelap ya? ya? Suaranya sih ada sih, Kak. Cuma Iya, videonya videonya nggak gelap bisa. ya. Heeh. Padahal udah aku matiin HP, restart. Iya, aku juga. Soalnya aku juga tadi aku juga restart. Gimana ya baiknya? Hmm, Eh, aku tes satu kali lagi yang akun yang satu ya. Sabar ya. oke, siap Kak. Ditunggu. Makasih. Hai Kak Ica, Kak Nadine, Melinda. Em, ini seru banget nih yang owner abon ikan cakalang. Wah, udah dapet. Oh, udah PRT juga. Hai local fans. Bismillah, semoga yang kali ini sama studio arsitektur bisa. Hai Kariando Sapuan. Sama aja ya. Sama aja. Iya, aduh sedih banget deh. Udah Kenapa nggak ya? apa-apa. Boleh aja. Udah berapa menit? Kenapa Kak? Udah 12 menit, baru 12 menit sih dari yang pertama kita. Mau diulang atau gimana lanjut? Iya, baiknya gimana ya? Aku soalnya ini doang sih HP-nya, jadi kayak nggak tahu karena HP-nya atau karena ini Tapi lancar. jaringan. Kenapa Kak?
Saya bilang soal suara lancar kan. Iya, kalau suara lancar, tapi nggak tahu videonya nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Oh, udah. Hai Kak Paturoyan. Ini topiknya seru banget sebenarnya tentang kolaborasi. Nah, kadang-kadang kita kan kalau misalnya berkomunitas atau lagi bisnis, kadang-kadang tuh selalu mikirin kayak tetangga-tetangga sebelah, maksudnya kayak di sebelah tuh pasti lebih lebih baik gitu, kelihatannya lebih hijau gitu. Nah, kita tuh sekarang pengen ngomongin kalau misalnya udah sekarang tuh sebagai apa pelaku bisnis, kita harus lebih ini lagi lebih ningkatin kompetensi kita daripada kompetisi. Nah, makanya topik ini akhirnya ada gitu. Kalau karena kolaborasi meningkatkan aksi gitu. Halo. Halo, Kak. Hai, Kak Septer Ramar. Gak apa-apa, kita mulai aja deh. Takut kayaknya gangguan. Siap, siap kalau gitu. Oke, Suaraku masih nah, kecil kok. enggak sih jelas kok Kak kalau aku. Iya. Siap-siap. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kedengeran nggak suaranya Kak Freddy? Harusnya sih kedengeran sih Kak. Halo? Iya, aman. Oke, Boleh deh, mulai siap. aja. Oke, ya udah. Em, oke deh, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi ya, teman-teman. Jadi kita topiknya hari ini karena kolaborasi meningkatkan aksi. Nah, sebelumnya boleh nggak ke Freddy perkenalan dulu gitu Kak? Kan Kakak dari panggilannya apa sih Kak? FE ya? FE Studio Architecture atau bilangnya Iya, V Studio? Boleh dong ceritain dikit Kak? oke. Udah mulai ya. Halo, Halo, suaranya putus-putus nih. halo. Halo Kak. Iya, ada. Halo, Halo. ada. Tes, tes. Halo Kak. Mana nih Kak? Hai Kak Febri. Kita coba tunggu dulu kebuang mulai aja. Oke Kak. Hai Emerald. Kak Febri lagi ngapain hari weekend-weekend? Iya, jaringannya belum stabil nih kayaknya. Aku kurang tahu dari aku atau dari Kak Febri. Eh, bakal tetap lanjut ya. Kita ini dulu pakai undang lagi. Bismillah. Aku udah pakai jaringan. Oh yes. Sinar panjang Kak Febri, semangat. I feel you kalau lagi ini habis ini kita full ini Kak Freddy kita ini lagi. Nggak apa-apa, gelap. Ya udah kalau gitu. Oke Siap, Kak, siap.
Tapi mudah-mudahan suaranya ada. Jadi Kak Freddy boleh ceritain dikit nggak sih Kak tentang background Kakak, terus tentang apa yang aktivitas Kakak yang sekarang Kakak lakukan? Oke. Nah, tadi udah perkenalan ya. Eh, saya Freddy dari FS Studio Arsitektur. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa enterprise. Nah, Hmm, kedengaran nggak? kedengeran, aku kedengeran. Oke. Hmm. Kalau bicara tentang FS Studio Arsitektur, saya dulu sebelum kuliah ya, dulu bapak saya tukang orang bangunan. Jadi saya dulu itu suka ikut kerja bantu-bantu gitu di apa namanya kerjaan di bangunan. Kemudian sejak Hmm, SMP itu sudah mulai berpikir untuk punya cita-cita jadi arsitek. Kemudian iya. setelah itu saya lanjut di STM Kota Raja. Itu ambil Oke. jurusan ya gambar bangunan. Jadi Oh, setelah saya lulus di sana tahun 2012, saya sempat daftar di UI Jogja, tapi saya gagal 3 kali. oh sampai Kemudian 3 kali, ya, Kak. Oke, oke. oke, kemudian saya cek-cek kampus mana yang masih buka. Oh, ternyata di Makassar, Universitas Indonesia itu masih buka gitu, pendaftaran kelima kalau nggak salah. Nah, kemudian saya Hmm, daftar, nah ternyata jodohnya di situ. Saya hmm, ambilnya jurusan arsitektur. oke. Saya kuliah dari 2012 sampai 2016. Nah, setelah Hmm, selesai 2016, 2017 kemarin saya balik ke Jayapura untuk yap. membangun itu FS Studio. Jadi dia seperti biro begitu, biro arsitek untuk menyediakan jasa desain arsitektural. Jadi Hmm, kalau oke, oke. FS Studio ini sebenarnya yang beda itu dia bukan sebatas cari kerja proyek gitu, tapi bagaimana bisa menjadi bagian untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang arsitektur. Jadi kayak Oh, bikin-bikin pelatihan gitu, arsitekturis gitu itu untuk apa? Meningkatkan diskusi-diskusi keilmuan yang ada di Jayapura terutama ya. oke. Mungkin itu saja pengantarnya. Oh, jadi kakak juga dengan FS Studio Arsitektur, kakak bikin ada jasa juga, memberikan jasa untuk apa pembuatan gambar-gambar buat bangunan ya kak. Terus Iya, sama juga betul. meningkatkan SDM di daerah khususnya Jayapura untuk top area apa untuk bidang arsitektur. Arsitektur, ya. Pelatihan-pelatihan gratis gitu. Ah, menarik banget. Itu selalu dengan rutin ya kak dilakukan untuk pelatihan-pelatihannya. Kalau sebelum COVID ya biasanya itu ada yang setahun 2 kali. Itu Oh, tergantung kan, oke. soalnya saya juga ada kerjasama kemarin dengan apa, Kemenparekraf. Mereka kan Ah, kalau arsitektur ini kan masuk ekonomi kreatif, dia masuk di oke. sektor, jadi dia sering kasih sponsor juga itu untuk pelaksanaan kegiatan gitu. Oh, oke, oke. Nah, tapi kalau di sini sendiri ada Kak untuk jurusan arsitektur di Uncen gitu Di atau belum USTJ, ada? USTJ satu Oh, aja. UNSTJ ada. Ya, Oke. satu. Jadi saya pesertanya dari situ, maksudnya teman-teman yang mau belajar dari Hmm. situ. Oh, nah kalau boleh tahu, udah berapa banyak Kak yang bergabung di FS Studio Arsitektur gitu? Apalagi di Jayapura, orang Jayapura gitu yang udah bekerja di sana Oke, atau paling kalau ini puluhan sih. Jadi sebenarnya dia tidak oh, apa namanya, bukan bekerja sih, maksudnya kayak apa? Mereka mengikuti partner. kegiatan-kegiatan rutin untuk Oke. belajar bersama kita, ada skala berkala lah gitu. Kalau Hmm. untuk tim khusus sih paling cuma 3 orang. Kalau tim khusus, tim inti. Oke, oke. Nah, menarik banget nih selama COVID yang aku lihat FS Studio Arsitektur tuh selalu melakukan banyak banget kegiatan Oh iya, virtual, walaupun betul, virtual dengan berbagai macam institusi atau misalnya individu juga gitu. Dan betul, betul. apa namanya? Dan berbagai macam topiknya ya Kak ya, nggak hanya Iya, ini aku lihat tuh macam-macam banget. Nah, eh,
karena kita topiknya adalah kolaborasi meningkatkan aksi, kenapa sih Kak kalau kolaborasi itu penting gitu dalam yang kita harus lakukan di dalam mengembangkan bisnis kita atau komunitas kita? Oke, kalau bicara kolaborasi meningkatkan aksi kan sebenarnya ini dasar dari sebuah asas kebermanfaatan ya. Artinya Hmm, kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena hmm, potensi tiap diri kita itu beda-beda gitu. Jadi kalau oke. kayak digabungkan jadi satu, itu akan menjadi satu potensi yang tidak dimiliki oleh satu orang gitu. Kemudian kalau Hmm, contoh kita bicara di bisnis, si A yep. ini punya kemampuan marketing, tapi nggak punya Hmm, kemampuan produksi. Sebaliknya hmm, dengan si B punya kemampuan produksi tapi nggak bisa marketingnya. Nah, jadi mereka yep. kan kayak kalau digabung kolaborasi gitu, jadi bisa meningkatkan omset dan proses produksinya meningkat juga gitu. Oke. Kalau misalkan kita singgung ke komunitas, misalkan si A ini kegiatannya tuh banyak gitu, tapi nggak bisa Hmm, ajak orang lain. Nah, hmm, kebalikannya dengan si B. Si B ini kemampuan ajak orang lainnya tuh kuat gitu, komunikasi verbalnya tuh baik, tapi kegiatannya bingung dia mau ngapain. Nah, yep. ketika digabung kan jadi sebuah apa ya, efektivitas dari sebuah komunitas itu terjadi gitu. Nah, mungkin seperti itu. Eh, jadi apa namanya saling melengkapi ya Kak, karena Iya, semua betul. individu, setiap individu itu punya kelebihan dan kekurangan Hmm, masing-masing, dan kalau betul. misalnya dijadi satukan akan lebih efektif dan Iya, lebih apa ya efektif untuk mencapai tujuannya gitu ya Kak ya. betul, betul. Iya. Oke oke oke. Karena apa namanya? Nah, kalau dari melengkapi, nah kakak tuh gimana sih melakukan kayak apa sih jejaring? Akhirnya tuh bisa kolaborasi. Itu tuh gimana sih kak untuk kakak? Oh ya udah ini kolaborasi yang buat ini, kolaborasi buat ini gitu. Karena Iya. kan saya tahu juga mungkin selain dari Studio Arsitektur, kakak juga ketua umum dari Forum Komunitas Jayapura. Iya. Nah, boleh nggak sharing sedikit gimana sih kakak caranya jejaring, terus akhirnya bisa jadi dapat efektif collaboration gitu. Oke, pertama sih sebenarnya dalam setiap aktivitas itu kita lakukan Mm-mm. sebuah inovasi gitu. Jadi kayak mengemas sebuah kegiatan komunitas yang sifatnya sosial itu berat sebenarnya, karena suka-suka kan, namanya sosial ya, suka-suka kita kan. Tapi kadang kan proses itu yang saya coba kemas. Contoh begini, saya pernah bikin sebuah kegiatan di mana dia tentang lingkungan. Nah, tapi orang yang saya mau ajak itu bukan orang yang hanya peduli lingkungan gitu. Justru dia nggak peduli lagi lingkungan sama sekali, jadi peduli gitu. Nah, caranya kan pertama ada saya memainkan juga apa namanya, untuk di bidang digitalisasi ya, mungkin cara sistem mengajak orang lain dan membuat mereka begitu apa ya, diterima dan menjadi bagian penuh dari kegiatan ini gitu. Jadi contoh sederhana, saya biasa pakai, misalkan kita bikinkan template. Template itu kan memang oke lah, mungkin orang akan menganggap itu hal biasa, tapi kalau teman-teman pikirkan bahwa template itu menjadi bagian bahwa dia benar-benar akan mengikuti atau dia jadi bagian dari kegiatan itu gitu. Nah, kemudian Hmm. yang paling utama adalah kita juga menyatukan persepsi. Persepsi artinya saya buat kegiatan ini, kira-kira orang di luar sana terima nggak gitu. Kalau misalkan diterima, otomatis kalau soal terima tidak terimanya itu pasti ada gitu. Tapi di antara dari 1 sampai 10 paling ya ada 4 atau 5 yang terima gitu. Nah, minimal di ruang Hmm. itu saja kita sudah bisa guide. Nah, di dalam ruang Hmm. atau 5 orang itu pasti lingkungannya dia ada lagi gitu. Nah, otomatis kan bisa menyebar gitu. Kemudian Hmm. juga dalam kegiatan itu biasanya kita terkendala dengan saling apa ya, berharap atau menunggu arahan.
Nah, jadi kami mengajarkan juga jangan terlalu, maksudnya apa ya, menunggu arahan itu jangan terlalu sering gitu. Bisa mungkin inisiatif kita juga ditingkatkan, misalkan kamu punya ide apa, kamu mau di bidang yang mana gitu. Itu sih. Oke, jadi tadi kakak bilang inovasi, terus habis itu kalau misal kolaborasi juga kita pertama-tama itu jejaring juga harus menyatukan persepsi dulu, Ya, biar tujuannya juga bareng-bareng. Kalau udah ini, terus juga semakin banyak orang yang bergabung, eh, aksi itu akan akhirnya menyebar ya kak, ya, jadinya betul. tertular gitu ya Ya, kebaikan-kebaikan itu, mau itu dalam isu sosial atau programnya apa aja, tapi itu bisa jadinya apa menyebar gitu, tertular ke orang-orang lain. Dan juga betul, kalau betul. misalnya melakukan apa kolaborasi itu harus kita tuh pertama harus take initiative atau langsung kita yang cari inisiatif gitu ya kak, untuk langsung ya udah sharing ke orang-orang sambil cari-cari di jaring. Berarti kan kalau kita udah mulai ngomong duluan, orang-orang yang tertarik jadinya ikut juga gitu ya, jadinya mungkin tertarik untuk bergabung seperti itu. Menarik banget, soalnya kan kadang-kadang kak gimana sih kayak kadang-kadang kan orang tuh masih ada gengsinya gitu loh kak, Ya, kadang-kadang kalau misalnya itu kan jadi kan kayak agak-agak ya sebenarnya nggak kompetisi tapi kayaknya ya maunya sendiri, aku bisa ngapain sih harus harus kolaborasi gitu, atau ngapain sih harus gabung gitu, atau kalau kakak, menurut kakak dengan kayak gitu gimana sih? oke, itu bicara tingkat egoisme ya, maksudnya ego dalam diri kita itu pasti ada lah. Maksudnya Hmm. tinggal bagaimana kita membagi porsi gitu. Jadi kayak misalkan dia fokusnya atau bidangnya yang mungkin tidak mau diganggu oleh orang lain, ya udah kita biarkan dia di situ gitu. Jadi dia tetap pada bidangnya, pada passionnya. Jadi ya udah kita patenkan dia di situ, jangan ganggu dia ke bagian yang lain gitu. Jadi tetap kita menghargai dia dengan apa yang dia miliki. Itu kalau kita mendapatkan sifat yang, karena kita kadang juga kan ya udah saya mau tetap kekeh pada saya punya tujuan atau cara untuk bekerja gitu. Nah, jadi kita tinggal itu manajemen tim, di manajemen tim bagaimana apa ya, menganalisa potensi-potensi atau keinginan tim kita. Mungkin kalau bicara di komunitas ya bicara keanggotaannya gitu. Jadi tinggal kita ibaratnya kalau di ini diplot-plotkan gitu, dipetakan, oh ini kamu posisinya di sini karena kamu punya apa namanya kelebihan seperti ini gitu. Jadi kan dia akan merasa senang gitu untuk menjalankan bidangnya gitu. Oke, oke, oke. Jadi ini ya Kak, apa mengertilah kemampuannya dia yang apa yang dia sukanya apa, kelebihannya di mana, itu Ya, yang lebih didorong juga ya untuk biar dia bisa akhirnya ngerjainnya juga lebih efektif lagi gitu ya Kak dalam ininya. betul. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau kakak sendiri boleh nggak sharing pengalaman kakak, tantangan apa sih yang kakak hadapi selama selama menjalani FS Studio Arsitektur ini dalam hal berkolaborasi. Oke, oke, kita bicara di FS Studio ya. Yang paling Mm-mm. pertama sih kalau tantangan itu kita melihat pasar gitu. Pasar ini kan Oke. kalau bicara arsitektur ini sebenarnya luas dia. Dia bicara nasional Oke. juga, dan potensi apa ya, industrinya juga luar biasa. Nah, saya melihat dari sisi lain bahwa ketika kita bicara kalau di apa FS Studio Arsitektur ini kan dia umumnya itu bicara proyek ya, bicara pekerjaan, Mhm. desain rumah, desain Mhm. bangunan lain dan sebagainya. Tapi saya Mhm. melihat dari sisi lain bahwa banyak orang yang tidak berpikir untuk meningkatkan SDM gitu. Jadi justru dari kekurangan itu ada potensi lain yang saya kenapa nggak lari ke situ aja gitu kan. Kalau Mhm. nanti dia tidak dibayar atau gimana itu nanti urusan belakang gitu. Tapi ada peluang dan memang tantangannya kita harus berkorban dulu gitu. Kita harus punya komitmen untuk bagaimana kualitas SDM arsitektur atau arsitek yang ada di Papua khususnya ini bisa berkembang gitu. Dan Mhm. memang tantangan itunya ya itu tadi bagaimana kita sangat sulit juga untuk, kalau saya jujur-jujuran untuk di sini sih mengajak orang atau mengajak pola pikir yang lebih kreatif itu agak sulit karena entah kenapa, apakah mereka yang memang sulit di ini atau
apa ya, menganggap hal seperti ini tuh biasa gitu. Padahal kalau saya amati untuk di luar Jawa ya, sorry ya, Hmm. itu orang berlomba-lomba gitu. Misalkan saya buat kegiatan gitu, saya buat kegiatan Hmm. eh, itu kalau selama ini ya, kalau saya bikin kegiatan online ini rata-rata bisa bilang 90% dari luar Papua gitu. Oh, Iya, oke. jadi kan saya berpikir ada apa ya sebenarnya. Padahal saya targetnya itu kalau bisa 90%-nya itu dari timur gitu, termasuk Papua. Hmm. Tapi, Hmm. itu yang menjadi tantangan. Jadi memang kalau di sini ya nanti saya cobalah bagaimana caranya untuk apa ya, mengajak mereka dengan cara yang lain gitu. Entah Ya. kita cara kutala atau seperti apa, tapi saya tetap masih berjuang untuk sampai saat ini. Itu. Oh, tapi kalau di USTJ sendiri banyak Kak untuk apa namanya murid-muridnya gitu. Iya, di situ kan kalau Benar. misalnya kan ada, kan banyak juga Oh. ada apa sudah bertahun-tahun juga kan, tinggal apakah Hmm. mungkin dari keterbatasan informasi, apalagi kalau Oh, ini kan benar. tidak semua juga punya smartphone atau apa gitu kan. Hmm. Iya. Oke, jadi tantangannya yang paling ini lebih ke SDM balik lagi ya Kak Ya, ya mengajak untuk mereka. FS Studio Arsitektur kebetulan juga memang berlokasinya di Jayapura di mana memang sebenarnya pasar tuh gede banget malah kebanyakan Iya. proyek-proyek di luar tapi SDM-nya yang masih keterbatasan informasi, skill juga dan lain-lain makanya FS Studio akhirnya mencoba untuk menyelesaikan masalah itu ya Kak dengan Iya, melakukan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. betul betul. Oh, menarik, 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 menarik banget. Wah, kalau misalnya ini Kak, kalau tadi yang Kakak cerita Kakak udah melakukan banyak pelatihan-pelatihan secara virtual atau Iya, misalnya ini 90% secara tuh online. orang-orang ya di COVID ini terus orang 90% tuh kebanyakan yang nonton atau yang ikut lomba Kakak itu dari Dari luar luar. Papua dan Papua Barat. Nah, itu kalau boleh cerita sedikit nggak sih Kak apa emang cara-cara yang Kakak ini kan tuh kayak gimana modelnya kok dengan kerja sama-sama siapa gitu atau gimana? Oke, kalau di sini sih pertama saya sudah coba lakukan itu, saya menghubungi ketua jurusannya gitu di jurusan arsitektur. Hmm. Sebenarnya beliau sudah membantu menyebarkan atau menginformasikan ke mahasiswanya. Cuman yang memang saya lihat Hmm. ini dari segi mahasiswanya aja, ketertarikannya itu belum berlebih gitu Oke. dibandingkan Hmm. teman-teman kita yang di luar. Nah, tapi ini sebenarnya bukan persoalan yang seperti itu, tapi justru ini saya lihat ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Ya. Nah, jadi apalagi ini kan kita bicara kegiatannya virtual, jadi memang jangkauannya mungkin Hmm. terbatas dan uh, kalau saya melihat mungkin dari kekurangan mungkin dari segi fasilitas pertama sama Ya. mungkin internet dan sebagainya kan. Ya. Makanya kan kalau kemarin sebelum pasca COVID ini kita offline gitu, Hmm. kita sering di Hmm. Kuria Corner, mungkin pasti tahu kan di sana. Ya, Saya tahu tahu tahu. sering itu karena di situ juga sudah kerjasama lah maksudnya untuk penggunaan ruangan dan Hmm. sebagainya. Nah, di situ kita sama biasanya ada yang dilakukan di rumah saya kalau dia 3 sampai 7 orang gitu. Hmm. Itu kalau offline, jadi masih Hmm. bisa lah kita, maksudnya saya kemarin biasanya datangi kampusnya, saya berikan Oh. informasi, tempel informasi di madinnya. Tapi kalau sekarang kan Hmm. saya memanfaatkan grup-grup aja gitu. Hmm. Menarik banget soalnya kalau misalnya mungkin juga mungkin Mas tahu tentang Yuriantar nggak? Iya, iya, gimana? Iya kan, maksudnya mungkin banyak juga di Papua, maksudnya yang kayak Honai dan lain-lain yang masih belum dieksplor gitu kan. Iya, Terus betul. habis itu mungkin kali aja dengan membawa kayak kerjasama dengan arsitek-arsitek yang udah terkenal banget gitu, mungkin bisa membawa ketertarikan yang buat publik juga dan buat teman-teman yang di Papua gitu, ngomongin masalah budaya bangunan dan lain-lain kayak gitu itu menarik banget sih dia keren-keren banget ya Mas ya untuk ininya apalagi yang paling terkenal Iya, mungkin teman-teman informasi aja nih teman-teman kalau misalnya itu bisa yang paling ini sih ya yang waktu itu tuh Wairebo ya Mas Rebo ya. ya Iya, arsitektur Wairebo dia apa sih namanya Mas kalau itu merekonstruksi bukan iya. rekonstruksi apa ya namanya
Mau dia juga sempat mendesain juga untuk apa ya, dia membedah karya apa bedah Wairebo itu strukturnya seperti apa gitu, itu dan dia tinggal keren langsung. banget. Iya, dia kayak membawa antropologi juga dalam dalam ininya juga sih. Jadi itu kebetulan saya juga udah pernah ke Wairebo, jadinya Wairebo itu teman-teman di Indonesia Timur di NTT. Itu keren banget sih. Jadi mungkin Iya, menarik juga sih, karena aku belum pernah sih Mas melihat yang Papua ya, yang misalnya kenapa seperti ini gitu. Itu menarik kalau banget sih. Oh. iya, kalau sebenarnya saya punya mimpi juga sebenarnya sih untuk bagaimana Mhm. membedah arsitektur lokal di Papua, dan saya Oke. berharap sih yang membedah itu bukan dari luar. Kalau saya pribadi, justru Ya. saya berharapnya sebenarnya kalau di kita juga ada arsitek-arsitek banyak di Papua, cuman ya itu Mhm. mungkin dari segi kelemahannya kita pertama mungkin dari segi branding ya, personal branding. Nah, itu Oke. mungkin dari lemahnya. Makanya sekarang ini apa, saya mulai membangun itu mulai dari 2017 hingga 2020 ini, personal Mhm. branding itu saya coba bangun gitu. Artinya cara Mhm. membangun itu banyak cara gitu. Mhm. Makanya nanti kalaupun kegiatan-kegiatan atau contoh kalau kayak kegiatan orang-orang dari luar ya, dia kalau pas search, Mhm. search itu di website atau di Instagram pasti Mhm. nemu saya gitu, bukan saya, FS Studio gitu. Saya Ah, pernah ah, ah, beberapa ah. kali diajak diskusi oleh apa instansi-instansi luar ya untuk diskusi Yap. arsitektur, dan memang yang dia sampaikan dia nemunya FS Studio ya. Saya bilang berarti berhasil Mhm. personal branding yang saya coba lakukan mulai dari aktivitas-aktivitas sosial dan sebagainya, dan itu ya mungkin Mhm. akan menjadi peluang ke depan. Dan saya coba mungkin ini ya, kalau apa Honai untuk di Jayapura sendiri kan mungkin belum, tidak terlalu original ya, maksudnya pasti sudah ada terdegradasi, tapi nanti mungkin ke depan di daerah Pegunungan Minus di Jawijaya mungkin kalau ada kesempatan saya mau ke sana untuk membedah bagaimana sih Honai itu sebenarnya gitu. Iya seru banget ya Kak kalau misalnya dapat kesempatan kayak gitu. Mungkin juga Iya, nanti kalau misalnya itu teman-teman di sini mungkin punya relasi atau apa gitu bisa kayak kasih kontaknya Mas Freddy gitu kan buat kayak ini bisa bikin ekspedisi-ekspedisi gitu Kak, betul betul, ekspedisi iya. arsitektur keren banget. Iya. Apalagi kan saya Nanti lagi mungkin bangun channel juga, channel YouTube ini kan sudah saya mulai bangun juga. Di situ kan oh apa kasih tahu dong channel YouTube-nya apa FS namanya Studio ya, terus FS habis Studio itu untuk Arsitektur. oke. Sama FS Studio Arsitektur. Mhm. Oke, Isinya apa itu Kak? Tentang apa aja di situ? ada 4 poin penting sih. Jadi kayak ada Mhm. sharing, tutorial, experience, dan Mhm. event. Jadi memang kalau kayak bedah karya untuk mungkin apa kita misalkan mau telusuri atau ekspedisi tentang Hone, mungkin dia bisa masuk di experience atau di event gitu. Oh, menarik, menarik, menarik. Aku mau dong, Kak. Nanti ya, pokoknya kalau misalnya itu mungkin ada yang ini juga seru banget sih, Kak. Itu bakal Boleh. menjadi kayak apa ya? Mungkin kayak tourism, tapi tourism maksudnya kayak sekalian jalan-jalan, tapi sekalian belajar gitu. Betul. Menarik Budaya dan banget. arsitektur ya. Iya, budaya dan arsitektur. Karena aku kenal sama beberapa ada waktu itu dia arsitektur tapi pas lagi S3-nya dia ngambil antropologi karena dia memang fokus ke budaya-budaya gimana budaya itu influence arsitektur dan vice versa gitu. Jadi satu kayak gitu itu menarik banget. Nah, oke. Nah, tadi kakak juga kalau gitu boleh nggak share sedikit tentang mungkin teman-teman di sini juga boleh ya tanya langsung ke kak ini nanti aku juga bisa langsung tanyakan ke kak Freddy kalau misalnya ada tanya-tanya. Ini ada dari Husnul, Ri, Jalanwar dan teman-teman lainnya yang ngasih thumbs up. Makasih. Eh, nah, lanjut nih kak. Manfaat. Jadi selama ini kakak boleh nggak sharing manfaat-manfaat apa yang udah kakak rasakan selama kakak berkolaborasi? Mungkin tadi udah ya sedikit dikasih tahu kalau kakak akhirnya berhasil bikin FS Studio itu menjadi kayak terkenal gitu secara di lingkup arsitektur. Kalau misalnya nyari-nyari arsitektur Papua itu pasti udah langsung keluarnya itu gitu. Iya. Nah, boleh selain itu apalagi sih kak manfaat yang udah kakak rasakan? Oke, yang pertama sebenarnya di sini ada jejaring atau relasi. Nah, skopnya itu sudah nasional. Artinya gini,
Hmm. Kami juga atau ibaratnya kita dari timur ini kan sebenarnya harus bisa membuktikan bahwa kita mampu membangun sebuah jejaring atau relasi yang skopnya bisa nasional gitu. Artinya aktivitas-aktivitas yang kita bisa branding secara nasional itu akan memperkenalkan sekaligus bahwa ini kegiatannya dari Jayapura loh, dari Papua, kok bisa gitu sampai ke jauh, misalkan sampai ke Aceh mungkin ya. Nah, sebenarnya itu yang saya coba mau tekankan bahwa kita juga bisa gitu. Apalagi kalau bicara keilmuan arsitektur ini, aduh, luas sekali gitu, sangat luas sekali. Yep. Tinggal kita mau di sebelah mana gitu. Nah, alhamdulillah kan jejaring-jejaring ini sudah mulai terbangun mulai dari media sosial, dan sebenarnya saya bicara ini karena ini juga manfaat dari sebuah hikmah dari adanya COVID sebenarnya. Artinya membuat kita, iya betul, membuat kita lebih berpikir, tertantang untuk bisa membuat sesuatu yang di luar pemikiran orang lain gitu. Pasti kan orang berpikir, oh iya ya, kok saya tidak kepikiran bikin hal yang sama gitu. Nah, padahal kan itu tercipta karena itu, kita terkekang, mungkin bingung, udah nggak bisa bikin kegiatan offline, terus yang kalau bikin kegiatan offline paling kan itu aja. Kalau kan sekarang online, skopnya kita bisa nasional gitu. Dan kedua adalah itu tadi, pemikiran kreatif dari berbagai sudut pandang gitu. Artinya saya melihat bicara arsitektur ini, kita tidak bisa bicara dari sudut pandang arsitektur, keteknikan dan sebagainya. Kita bisa lihat ya dari segi sudut pandang, contoh dari perekonomian misalkan. Kita kan bicara, kalau misalkan sudut pandang ekonomi kan perekonomian orang kan beda-beda gitu. Nah, bagaimana saya membuat sesuatu atau menghadirkan sebuah produk yang itu bisa menjangkau berbagai kalangan ekonomi gitu. Artinya bisa menjangkau tidak hanya yang punya berduit banyak gitu kan. Jadi kita juga harus berpikir dari sudut pandang itu gitu. Jangan kita ego untuk bisa targetnya itu kalangan atas atau menengah saja. Mungkin kalangan bawah perlu disentuh dengan cara ya bila perlu nggak bayar gitu kan. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu perputaran rezeki kita bertambah gitu. Artinya selain mendatangkan rezeki bagi orang lain, tapi pasti akan mendatangkan rezeki bagi diri sendiri gitu. Artinya kegiatan-kegiatan yang saya coba bangun, feedback yang saya lakukan untuk bagaimana mereka itu bisa rezekinya bisa bertambah. Artinya keilmuannya bertambah, otomatis proses dia mencari rezeki kan akan lebih mudah ya kan. Yep. Itu aja sih. Oke. Wah, humble banget. Aku banyak belajar jadinya dari Kak Freddy. Kak Freddy tadi cerita sedikit tentang manfaat-manfaat yang udah dirasakan selama sudah melakukan banyak kolaborasi melalui FE Studio Arsitektur. Tadi jejaring ya Kak, jadinya bisa nasional, nggak cuma lokal doang jadinya. Nggak cuma lokal cuma di Jayapura, nasional. Terus habis itu juga Kakak jadinya bisa ketemu dengan banyak orang, di mana akhirnya pemikiran-pemikiran itu jadinya yang nggak pernah terpikir sebelumnya jadi kepikiran karena sharing tadi. Jadi bisa habis langsung bisa diadaptasikan yang bagus, bisa diadaptasikan lagi ke Jayapura, apa nih yang kurang, apa yang bisa diinikan. Terus juga Kakak tadi bilang menjangkau semua kalangan, nggak cuma kalangan yang ini aja, atau kalangan yang menengah atau ini, tapi yang semua kalangan bisa ini, dan juga menambah rezeki karena kalau bisa dihitung-hitung tuh kalau kolaborasi tuh kayak silaturahmi nggak sih Kak? Jadinya tuh kayak makin banyak pertemanan dan lain-lain, akhirnya tuh jadi banyak teman. Wah, ini ada DKRS, wajah narasumbernya mana Kak? Aduh, semua orang tuh banyak nyariin Kak Freddy. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Ini jaringan. Kenapa Kak? Jaringan, maklumi. Iya, jaringan, mohon maaf ya, maklumin. Nanti coba kita cari waktu yang lain untuk next, biar nggak terbentrok dengan mungkin lagi penuh atau gimana gitu. Kalau wajah lihat di Instagram aja.
Oke, iya teman-teman semuanya, kalau mau tahu lebih lanjut juga tentang FS Studio arsitektur apa aja yang dilakuin, tinggal langsung ke sana, langsung tanya langsung juga ke Kak Freddy juga boleh, karena menarik banget. Setiap apa sih setiap minggu ya selalu ada Iya, Architalk ya namanya, betul ya betul. nggak sih Architalk? Dan Arsitek. itu menarik banget, menarik banget. Kebetulan juga Kak, tahu nggak sih kalau misalnya waktu pas lagi COVID, orang-orang tuh semuanya jadinya banyak main game yang kayak bikin Hmm, desain-desain rumah itu loh. iya betul. Iya kan? Jadi tuh kayaknya arsitektur tuh semakin banyak, semakin COVID tuh semakin banyak gitu yang ini, yang apa namanya main desain-desain interior dan lain-lain kayak gitu. Atau jual-jual rumah ya Kak, banyak kan yang jual Iya. rumah. Kalau Wah, oke, apa Arsitolk itu kan sebenarnya saya punya keresahan di mana oke, oke. biasanya kegiatan-kegiatan itu materinya itu yang sudah besar-besar gitu, yang sudah sukses dan sebagainya kan. Nah, tapi saya juga punya apa kegiatan yang bersama arsitek-arsitek sukses seperti kemarin Mas Ren, Mas Riri itu ada di Instagram. Tapi saya juga tidak melupakan teman-teman yang baru mau berkembang gitu. Contoh dimulai dari angkatan saya atau teman saya. Saya apa ibaratnya saya nggak bayar mereka, artinya mereka mau berbagi dengan catatan dia memberikan kita memberikan kesempatan untuk dia lebih mengeksplor. Jadi orang akan tahu, oh ternyata ada kak ini di Makassar gitu. Artinya saya mau itu mengangkat orang-orang dari timur dan kemarin kan juga sempat dari arsitek dari sekretaris dari IAI Papua Pak Viko. Nah, terus kebanyakan juga saya mainnya kan sementara masih cakupan Papua dan Sulawesi Selatan ya, karena Yap, yang masih terjangkau atau terdeteksi itu masih daerah situ gitu. Nanti mungkin teman-teman oke. kalau ada di luar mungkin dari Bali, NTT mungkin atau Gorontalo itu boleh. Kita artinya saya mau lebih apa mengeksplor juga bahwa kita dari timur arsiteknya bisa gitu, arsitek mudanya itu bisa itu sih. Hmm. Oke, menarik banget. Jadinya ini ya Kak, sebagai wadah untuk berkembang bersama, juga sharing juga ya Betul. Kak, Iya, mau ngasih tahu kalau misalnya secara nasional banyak banget kok arsitek-arsitek yang lagi apa potensial banget di Indonesia di Timur timur gitu ya. betul. Menarik banget. Kalau nanti coba kita apa namanya kalau misalnya nanti teman-teman udah ada apa teman yang orang arsitek atau apa nanti kita kita infoin ke biar bisa masuk ke Architalk. Menarik Betul. banget. Jadi di tiap minggu itu waktunya ada waktu tertentu Kak biar Iya, dia teman-teman tahu. ada yang Rabu sama Jumat. Kalau yang Rabu itu biasanya live Instagram, kalau yang Jumat itu kita live YouTube. Oh, oke oke. Jadi emang beda kali ini ya Kak ya. Yang satu mungkin ada paparannya, yang satu Iya, cuma betul. ngobrol-ngobrol. Oke Kalau oke yang oke. hari Jumat itu yang ada paparan. Kita Hmm. aktifnya sih sebenarnya saya apa sama narasumber itu lewat Zoom, nanti live-nya bisa nonton di YouTube. Di YouTube. Oke, oke. Itu strategi juga Oke. sih. Ah, 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 ah. Oke. Wah, kita udah nggak terasa udah 43 menit bareng bersama Oke, Kak Freddy. Aku banyak banget nih catatan-catatan yang bakal aku summarize-kan buat teman-teman semua nanti untuk di siap, feed siap. juga banyak banget belajar dari Kak Freddy. Kak Freddy nih rendah hati banget dengan padahal teman-teman tuh banyak banget udah yang dilakuin sama Kak Freddy dan udah dapet penghargaan banyak banget terutama di bidang arsitektur. Jadi nanti mungkin bisa dikepoin aja langsung. Karena Kak Freddy sendiri juga kalau misalnya dibilang ini entrepreneur juga dong Kak ya kan Kakak juga Iya. emang sebagai ini apa ngelakuin bisnis ini. Nah kalau COVID ini gimana Kak? Jadi semakin turun proyeknya karena nggak berjalan atau gimana? Oke, kalau bicara turun sebenarnya tidak juga ya, karena kan rezeki itu tidak mengenal Oke. COVID sebenarnya. Nah, iya. Kalau Bener kemarin sih bener. gini, saya dapatnya yang sering itu swasta kayak orang mau desain rumah untuk kemudian dibuatkan gambar lengkapnya, pengurusan Hmm. beda, IMB dan sebagainya. Cuman kendalanya paling proses pembayarannya itu agak tertunda gitu. Oh, oke oke. Kemudian apa namanya ketika mereka sudah punya produknya, paling mereka itu bangunnya itu kendalanya di mereka juga, mereka belum bisa bangun di tahun ini. Gitu. Tapi Iya, untuk dampak ke saya paling tetap ada, tapi proses pembayarannya agak tertunda. Sampai sebenarnya juga saya maklumi karena kan sekarang orang lagi susah juga kan. Nah, iya kemudian benar 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 benar.
Jadi terus ada juga apa namanya, beberapa project juga yang sementara baru diterima juga. Saya kadang bagi juga ke teman-teman, ke apa, rekan-rekan mahasiswa yang punya potensi dan tetap juga kita bayar kan gitu. Jadi ya walaupun sedikit tapi minimal ada proses pertukaran ekonomi gitu. Jadi tidak berpikir bahwa apa ya, karena uang banyak itu kalau dirasakan sendiri kan ya nggak terlalu gimana gitu kan ya. Nah, mahasiswa, contoh saya sering kasih ke mahasiswa, walaupun misalkan 100, 200, 300, tapi kalau mungkin sering dan mereka merasakan bahwa wah itu apa lumayan kan kalau kali berapa kali gitu, dan ada saja rezekinya. Dan memang kebanyakan juga kegiatan-kegiatan saya ini justru saya keluarkan uang gitu, ibaratnya dana biasa gitu kan. Tapi saya percaya bahwa ketika saya mengeluarkan hari ini sebuah, ibaratnya kita keluarkan uang dan sebagainya, pasti besok-besok itu mereka juga akan merasa bermanfaat, dan ketika mereka apa namanya berdampak, mereka bisa menghasilkan, kan justru kita ada rasa kebahagiaan juga kan gitu. Iya, Ada saja lah. Bener-bener investasi lah ya Kak. Iya, Biasa kan awal ini gitu. Iya, dan juga ya berbagi lah pokoknya walaupun ini ya Kak. Oke, nah karena kita udah sampai ke penghujung dikit lagi, Kak Natalia, apa kabar? Kak Natalia di Jakarta nih kayaknya. Nah kalau misalnya tadi itu mengena banget ya, aku rezeki itu nggak kenal COVID gitu. Jadi ya emang sekarang porsinya ya segitu ya rezekinya ya Kak, bukan karena turun atau ini. Oke, nah Kak boleh nggak sih ini untuk apa terakhir nih Kak, pesan-pesan terakhir nih Kak untuk sesama pengusaha atau juga teman-teman yang lagi ada di komunitas Papua khususnya dalam hal berkolaborasi, boleh nggak Kak kasih pesan? Oke. Untuk sesama pengusaha ya, pengusaha muda, dalam menjalankan bisnis itu tidak apa ya terlalu fokus pada keuntungan atau profit ya, benefit. Artinya kita harus mengangkat asas kebermanfaatan. Usaha kita itu bermanfaat nggak gitu. Artinya orang bayar atau tidak bayar itu mereka bisa merasakan kebermanfaatan dari usaha kita gitu. Artinya kan usaha kita akan lebih bermakna kan. Nah, kemudian kalau bicara di komunitas, mungkin kalau bicara komunitas sebenarnya di situ kesempatan besar kita untuk bisa berbuat gitu. Apa sih yang kita bisa berbuat untuk daerah kita? Contoh, kita tuntut pemerintah untuk selesaikan banjir, tapi kadang kita juga yang membuat efek banjir itu, contoh buang sampah sembarangan dan sebagainya kan. Jadi kan kita lebih apa ya? Itu ruang untuk bagaimana kita bisa berekspresi, menularkan kemampuan kita untuk bisa memberikan dampak terhadap kemajuan daerah. Gitu sih. Oke. Jadi intinya pokoknya provide solution ya Kak, memberikan solusi, bukan hanya cuma komen aja atau ini, tapi kitanya sendiri juga harus melakukan sebuah perubahan ya. Semoga akhirnya membawa perubahan itu kepada masyarakat juga di sekitar, kayak gitu teman-teman. Menarik banget. Aku serius banyak banget belajar. Mudah-mudahan nih Kak kita bisa ketemu offline dan mungkin juga kita bisa sharing secara offline gitu kan. Waktu itu juga kita pernah belum sempet ya, waktu itu aku pernah ngundang Kakak untuk ketemu untuk ini juga di kita offline, tapi belum sempat. Kayak waktu itu Kak Freddy lagi sibuk juga. Semoga nanti kita bisa ketemu dan sukses selalu buat Kak Freddy dan FE Studio Arsitekturnya. Menarik banget, pokoknya ditunggu ya Kak untuk ekspedisinya. Nanti kalau gitu. Kenapa Kak? Ada closing statement bisa? Satu. Boleh. Aku baru mau ini sampai itu. Ya boleh dong Kak, silakan. Oke, paling sederhana sih. Satu prinsip yang saya coba jalani hingga saat ini, yaitu adalah kesuksesan sejati bagi saya adalah ketika menjadi bagian dari kesuksesan orang lain gitu. Artinya ketika kita bisa menjadikan orang lain sukses itulah kesuksesan sejati buat saya. Oke. Siap. Gitu teman-teman, kesuksesan sejati buat Kak Freddy adalah ulang lagi dong Kak, kesuksesan. Kesuksesan sejati bagi saya adalah ketika menjadi bagian dari kesuksesan orang lain. Ketika menjadi bagian dari kesuksesan orang lain. Kayak kita bantu dia mungkin dapatkan sesuatu, misalkan bantu apa gitu, yang penting
jadi bagian lah dari proses dia sukses gitu. Oke, ya itu tadi balik lagi ke asas kebermanfaatan ya Kak. Kita Yes. hidup juga nggak bisa sendiri terus, jadi kita harus bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Mau kita berbisnis, mau kita melakukan apapun yang kita inikan, ya bermanfaat. Semoga kayak gitu, nggak dengerin apa. Ya kita makhluk sosial gitu. Mungkin itu yang Kak Freddy juga mau iniin. Wah, pokoknya nggak kalau ngobrol sama Kak Freddy, apalagi ngomongin arsitektur, mungkin yang lebih ini nggak cukup hanya sejam teman-teman. Jadi terus ikutin Architalk di hari Rabu dan Jumat, dan cek aja langsung ke FS Studio Arsitektur untuk info selanjutnya. Berarti kemarin ya Kak terakhir ada ya? Berarti nanti Rabu depan ya ada? Iya, nanti pantengin terus. Siap, pantengin terus ya teman-teman semua. Mungkin kalau dari saya itu Kak, kita juga sebentar lagi sudah hampir 1 jam. Saya ucapkan mohon maaf sebelumnya karena jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Kak Freddy. Terus juga karena sambungan internetnya yang kurang mantap hari ini. Semoga kita, kenapa Kak? Nggak apa-apa. Oke, semoga dikasih umur panjang, jadi kita bisa bersilaturahmi di lain waktu sama Kak Freddy dan juga keluarga dari FS Studio Arsitektur. Ya, gitu, terima kasih juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Kitong Talk selanjutnya ya. Oke, Kak, makasih. Assalamualaikum. Oke, semuanya sampai ketemu lagi ya. Nanti ada info-info selanjutnya tentang Kitong Bisa Enterprise di Kitong Talk di feed kita tentang Kitong Talk selanjutnya. Sampai nanti. Assalamualaikum.